Namaste. Halo sahabat Luna Yoga, hari ini kita bertemu lagi di suasana selama pandemi. Hari ini seperti biasa rutinitas terapi privat saya kedatangan tamu terapi privat namanya Mila. Hai dulu Mila. Nanti setelah sesi ini selesai, Mila akan berbagi cerita tentang progres yang sudah dialaminya selama kurang lebih sekitar 3 bulan ya Mil. 3 bulan terapi, ketemunya tuh kadang seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali. Jadi permulaan kita rentet seminggu 2 kali, setelah itu seminggu sekali. Dan Mila juga ikut kelas online saya beberapa kali. Dan nanti setelah acaranya selesai, Mila mau share sama teman-teman semua, sama sahabat Luna Yoga tentang apa sensasinya sebelum dan sesudah, terutama pada saat prosesnya. Karena setiap orang akan membawa masalahnya masing-masing, setiap orang akan membawa kesulitannya masing-masing, dan setiap orang akan punya respon yang berbeda dalam prosesnya. Nanti Mila akan berbagi buat sahabat Luna Yoga. Kita mulai latihan ya. Ya Mila, kita latihan. Masalah di tubuh kita seringkali menjadi indikator dari persoalan yang awalnya bukan dari masalah fisik. Jadi kalau kita ingin menyembuhkan problem di fisik kita, apakah itu yang berkaitan dengan organ atau berkaitan dengan otot, maka kita harus belajar untuk jujur dengan hati kita sendiri, belajar merasakan emosi negatif yang muncul di setiap kita melakukan pose-pose yoga. Karena pada saat itulah setiap kita tarik nafas, kita membawa energi positif, dan ketika membuang nafas, kita fokus mengeluarkan seluruh energi negatif yang ada pada saat kita melakukan pose itu. Mendengar tubuh, membaca hati, merilekskan pikiran. Maka pada saat itulah nafas kita akan selaras dengan pikiran, hati, dan tubuh, mengarahkan energi ke daerah yang kita butuhkan. Dan saat itulah proses penyembuhan terjadi. Penting ketika kita beryoga, merasakan sensasi sebelum dan sesudah. Maka video ini akan menjadi pengantar yang baik, cermin yang baik buat sahabat Luna Yoga tentang apa itu energi, bagaimana kita merasakannya, dan apa efeknya. Terima kasih sudah berbagi energi positif dengan kita semua hari ini. Kita panjatkan puji syukur pada Tuhan atas nikmat sehat yang diberikan pada kita hari ini. Hatinya tetap damai, bahagia, sehat selalu. Namaste. Sahabat Luna Yoga, hari ini adalah pertemuan ke-12 yang kita bagi dalam pertemuan selama 3 bulan. Evaluasi ini penting karena keberhasilan yoga healing itu hanya bisa dirasakan. Kemudian dievaluasi, artinya ada feedback. Jadi dibagi gitu ya, ceritanya di-share. Nah, hal ini
menjadi sebuah perjalanan yang unik buat tiap orang. Jadi Mila akan bercerita bagaimana sebelum dan sesudah terapi, lalu bagaimana juga prosesnya, sehingga secara keseluruhan ini menjadi pengalaman pribadinya yang sangat unik. Nah, proses ini sebenarnya yang disebut dengan evaluasi, kita melihat apa yang sudah berhasil sampai saat ini dan apa yang perlu diteruskan kembali gitu. Atau ada yang belum berhasil dan memang harus dikuatkan gitu ya. Jadi yang sudah berhasil sampai berarti harus tetap distabilkan. Yang belum berarti harus diteruskan gitu. Dan kalau ada sesuatu yang terasa tahu ini ada masalah tapi belum tahu bagaimana caranya, ya kita bicarakan juga. Jadi inilah yang pentingnya evaluasi, dan kita dengarkan cerita Mila. Pertama datang untuk terapi sama Ibu Luna, saya merasakan terutama selain fisik, merasakan sensasi yang gak enak di dalam hati, terutama itu yang menjadikan fisik saya pun semakin lemah karena pengaruh dari hati dan pikiran. Setelah saya 3 bulan kurang lebih menjalani privat bersama Ibu Luna, saya merasakan hal yang luar biasa, terutama pada diri saya, yang membuat saya selain fisik saya pun berangsur membaik, membawa pikiran, hati, dan jiwa saya lebih tenang dalam menjalani hidup, terutama untuk lebih bisa mendengarkan apa kata hati saya. Dari problem-problem itu saya bisa mengemas menjadi suatu yang bukan beban di hidup saya, karena saya tipikal orang yang kalau ada masalah mungkin larinya ke sakit batin dan langsung fisik. Setelah menjalani ini saya menjadi mulai tenang dan berangsur-angsur membaik. Setiap orang itu punya beban hidup, artinya tidak ada orang yang hidup tidak punya masalah. Dan tergantung orang itu seberapa berat beban itu kemudian bisa dia tanggung, artinya bisa dia rasakan, atau bisa jadi penyakit, atau bahkan nggak jadi penyakit. Maka itu pilihannya ada di kita. Apakah beban hidup itu mau jadi penyakit, atau beban hidup itu mau dirilis. Dan apa yang tadi diceritakan oleh Mila, itu sebenarnya perjalanan batin Mila sendiri. Ketika Mila berusaha menyelaraskan pikiran, hati, dan tubuhnya di setiap masalah yang dia coba hadapi. Jadi sahabat Luna Yoga, ini yang menarik adalah bagaimana kalau kita punya masalah, kita punya pengetahuan dan punya kesadaran untuk menemukan masalah itu. Karena seringkali ketika kita punya masalah, dibawa rudet aja. Jadi tidak pernah bisa dipilah apakah ini betul punya masalah. Pertama, kadang-kadang juga nggak diakui kalau kita punya masalah, itu lebih parah lagi. Sebenarnya yang paling baik adalah ketika kita jujur pada diri sendiri bahwa memang kita punya masalah dan kita butuh pertolongan. Artinya yang disebut pertolongan itu bisa menjadi self healing, atau bisa dapat energi healing dari orang lain, atau bahkan bisa dapat energi healing dari lingkungan sekitarnya. Dan yang Mila lakukan itu adalah bagaimana Mila akhirnya punya kesadartahuan, bagaimana Mila bisa mengolah energi yang ada di lingkungan dia sendiri, baik itu negatif maupun positif, kemudian memang masuk ke dalam tubuh, hati, dan pikirannya. Tapi Mila sekarang sudah bukan saja bisa memetakan masalahnya, sehingga kemudian Mila bisa memilah mana yang penting dan tidak penting untuk dipikirkan, tapi juga Mila berusaha membuat pikirannya ketika melihat masalah itu menjadi sebuah tantangan hidup. Nah, ini yang barangkali buat sebagian orang, ketika ada masalah itu dibuat jadi beban hidup. Nah, ketika tidak dibuat menjadi challenge untuk menjadi kita sembuh dan seimbang, maka itu semua akan numpuk di pikiran, hati, dan tubuh kita. Jadi yang progres yang Mila ceritakan ini, jujur kalau buat saya yang sebagai terapisnya, ketika pertama kali ngelihat Mila, jauh banget dari hal energi. Terutama kerudetannya, dari mukanya, dari gestur tubuhnya jauh sekali. Dan itu pertama kali kita ketemu di EcoCamp ya? Ya. Waktu itu kalau nggak salah kamu ngerespon IG ya? Iya. Dari IG, terus kita ketemu di EcoCamp, terus dari situ kita lanjut privat, terus kita online, kelas online ya.
Yang saya lihat perubahan drastis dari Mila itu adalah bagaimana cara Mila menyikapi energi negatif yang ada di sekitarnya. Dan Mila sadar betul bahwa dia masih punya proses panjang. Artinya kalau disebut proses panjang itu, apa yang kita lakukan ini ketika sudah menjadi kesadartahuan dan ilmunya Mila, ini menjadi ilmu seumur hidup. Menjadi ilmu hidup istilahnya gitu ya. Artinya kita tidak bisa berhenti hanya sampai terapi. Artinya pengetahuan ini akan Mila terapkan, seharusnya bisa Mila terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang disebut dengan yuj, menyatukan pikiran, hati, dan tubuh di diri kita, buana alit, dengan energi yang ada di luar, buana ageng, untuk berhubungan dengan yang maha. Artinya selalu hadirkan Tuhan di nafas kita. Namaste. Namaste.